Oke teman-teman, kita lanjut ke part 3 tentang cyber security awareness khusus di bidang ATM. Oke, kita next slide. Oke, ini adalah scam atau skema topologi ya, network atau jaringan ATM. Ya, seperti ini. Dan sebelah ini adalah dasar atau acuan ya dari sebuah jaringan. Jadi jaringan itu memiliki standarisasi ya, yang kita sebut dengan OSI model, atau tepatnya 7 layer ya, 7 level atau 7 layer, atau kita sebut dengan 7 layer OSI ya. OSI itu singkatan dari Open System Interkoneksi ya. Jadi setiap jaringan itu pasti mengacu kepada OSI model ini ya. Jadi jaringan awal itu, jaringan yang paling bawah itu layer yang pertama adalah physical ya, fisik ya. Jadi jaringan fisiknya, lalu data link, lalu network, transport, session, presentation, sampai kepada layer yang paling top yaitu application. Kita lihat di sini untuk fisikalnya di ATM itu ya, jaringan fisiknya menggunakan jaringan PSTN ya, Public Switch Telephone Network, pakai VSAT, pakai ISDN Digital Network, pakai fiber optik ya, pakai kabel udara, kabel tanah lah gitu ya. Kalau pakai wireless juga, meskipun wireless mungkin pernah dicoba tapi banyak yang gagal ya wireless. Kenapa? Karena emang hambatan fading ya, kita sebut hambatan fading itu, atau hambatan-hambatan di kota besar itu kan gedungnya tinggi-tinggi ya. Jadi untuk mencapai sinyal maksimal itu sulit gitu ya. Ada hambatannya seperti itu. Oke, ini adalah jaringan fisikalnya ya di ATM. Dia menggunakan LAN. LAN tuh kalau ATM-nya di cabang-cabang ya. ATM-nya juga ada beberapa ATM di cabang menggunakan hub ya. Jadi harus pakai LAN gitu kan. Konfigurasi LAN. Nah, kalau ATM-nya banyak ya, tersebar ya menggunakan WAN. WAN dengan, atau kita sebut dengan jaringan intranet gitu. Kalau kita lihat lagi protokolnya, nah ini dia protokol ATM sebelum ada TCP/IP ya, itu menggunakan protokol yang lama, itu SNA atau SDLC menggunakan X25. Baru sekarang kita menggunakan TCP/IP, lebih mudah gitu kan untuk dalam hal pemrosesan datanya gitu kan. Kalau saya dulu zamannya X25 atau SDLC itu kan menggunakan multiplexer ya, jadi sinyalnya masih analog, mungkin belum digital, jadi prosesnya juga masih analog to analog gitu kan. Jadi pakai multiplexer gitu kan, pakai kabelnya itu bukan kabel UTP, tapi menggunakan kabel paralel yang 25 pin itu ya, yang kita harus solder satu gitu kan. Kadang pakai serial yang 9 ya kan, di 9 pin itu kita solder, kalau ketemunya 25 ya pakai multiplexer. Kalau modemnya juga modem yang analog ya, kita seperti modem rakal ya, kodek ya, seperti itu dulu, zaman dulu. Nah, sekarang sudah pakai modemnya modem TCP/IP ya. Kalau kita pakai Telkom ya modemnya modem Telkom gitu kan. Kita pakai VSAT juga ada modemnya juga tuh, untuk proses sinyal yang analog menjadi digital gitu. Oke, dari sisi fisikal, dari sisi protokol, ini sisi security-nya. Kita pakai security pertama, dulu kita pakai yang namanya single dash ya. Jadi hanya single aja, pengacakan yang sekali. Apa itu dash? Dash itu data encryptor standar gitu. Nah, sekarang kita sudah lebih secure lagi, ditingkatkan lagi menjadi triple dash ya. Kenapa ada triple-nya? Karena pengacakannya dilakukan 3 kali. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali baru di broadcast gitu ya. Jadi triple dash ya. Pengacakannya 3 kali dengan data encryptor standar gitu ya. Dan juga yang lain-lainnya seperti ini. Tapi di ATM tuh sudah pakai yang triple dash gitu kan. Oke, kita lihat slide berikutnya seperti ini. Nah, ini kita akan bahas singkat mengenai 7 layer OSI tadi ya, standarisasi jaringan seperti ini. Jadi jaringannya ini umum ya, jaringan di ATM atau jaringan di internet ya. Jadi kita dari layer yang pertama itu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application ya. Di physical ini jaringan fisiknya ya. Itu di situ terjadi konversi data dari analog mungkin menjadi digital ya, yaitu berupa bit demi bit kan. Dan bit-bitnya itu kan 10 10 sekian lah ya, 10 ya.
lalu dari bit menjadi frame ya. Ketika di data link maka bit itu akan disatukan ya menjadi frame ya. Jadi frame itu uh, ada yang ditambahkan itu MAC address-nya. Apa itu MAC address? Media access control yang ada di NIC, network interface card-nya yang dipasang di ATM ya. Jadi ATM itu punya network card-nya, ada yang embedded apa namanya, ada yang onboard dengan mainboard-nya, ada juga yang dipasang seperti card gitu ya, card. Kalau kita bilang LAN card-nya. Jadi LAN card itu punya alamat ya, namanya MAC address ya. Jadi kalau kita lihat IP config di sini ya, kita lihat CMD ya. Kita buka CMD lalu kita ketik IP config, kita all ini akan keluar ada MAC address-nya ya. Nah ini physical address itu adalah MAC address ya. Jadi kode-kodenya seperti ini, alamat dari NIC kita nih. Nah, kalau ini kan IP address kita nih kan, seperti ini. IP lokalnya, ini MAC address-nya. Ya. Physical address itu MAC address gitu. Seperti itu. Jadi ditumpangi ya bit yang tadi dengan MAC address-nya. Lalu ketika di network layer ditumpangi lagi dengan IP lokal kita tadi, IP lokal tadi ya. Yang tadi kita tadi IP config tadi ada IP lokal, ada IP MAC-nya, fisikalnya. Jadi MAC address, lalu IP lokalnya, dan juga kontennya. Ini kan kontennya bit ini ya. Data berubah jadi bit ya kontennya. Baru bit menjadi frame menjadi paket pun bisa panjang, kontennya bisa panjang pendek ya. Kalau panjang gitu kan banyak artinya. Terus kalau di distribusi itu supaya cepat dipisah-pisah ya, disegmentasi, di segmen pecah-pecah seperti ini gitu kan. Nah, disinilah baru dikasih protokol di transport layer. Protokolnya apa nih? Ya, kita kalau di ATM TCP/IP. Kalau UDP ini datagram protokol itu kebanyakan untuk video call gitu kan. Untuk konten yang besar-besar, video, suara itu pakai UDP. Nah, kalau kita pakai TCP/IP di ATM. Nah, setelah itu di sini ada layer lagi namanya session, itu memastikan agar jaringan itu selama nasabah transaksi tidak putus ya. Jadi selama nasabah transaksi sampai dia ngambil duit, sampai dia selesai, baru terminated, logout secara otomatis gitu kan. Nah, itu session yang mengaturnya. Nah, ini kalau session yang bermasalah ya sering terjadi reversal gitu kan, reversal seperti itu. Masalah komunikasi, reversal, hang dan sebagainya. Lalu di presentasi layar ini maka data yang tadi ini bit tadi akan dirubah menjadi data yang sebenarnya lagi. Akan kan mau dipresentasi dia. Jadi bit tadi ya bit ini berupa mungkin data teks ya, maka dirubah menjadi teks lagi gitu. Seperti itu. Karena memang datanya kan teks ya. Baru di sesi yang terakhir yaitu application. Di layar yang terakhir, di layar yang terakhir adalah application seperti ini. Ini application ini kalau bukan di ATM ya contohnya ya. Ini kita kan bicara umum ya. Misalnya seperti ini ya, layar aplikasi itu seperti ini, HTTP, kita ngebuka browsing misalnya nge-browsing Google, Facebook dan sebagainya itu di layar topnya itu application layarnya. Misalnya kita sedang FTP, menggunakan FTP, file transfer protokol, sedang upload, sedang download, nah itu menggunakan aplikasi namanya FTP. Atau kita sedang zoom-zooman itu, sedang meeting online, nah itu pakai ya berarti kita ada di layar application-nya. Atau kita lagi sedang beremail gitu kan, namanya SMTP ya. Nah, Simple Mail Transfer Protocol. Ini kalau pakai email itu berarti kita sedang ada di posisi application layernya. Nah, di sini kita bisa bagi media layer ya. Nah, ini ada host layer di sini. Ini yang sering terjadi attack itu di sini ya. Nah, di bagian sini ya. Tadi serangan-serangan cyber ya bisa berupa DOS maupun DDoS ya. Kalau DOS itu kan denial of service itu artinya bisa satu komputer, dua komputer. Kalau sudah distribusi berarti udah banyak komputernya ya. Dan kadang bukan orang yang menggerakkannya tapi sudah berupa robot ya. Yang disebut dengan botnet gitu ya. Itu DDoS ya. Nah, tujuannya lah HTTP, tujuannya untuk flooding, untuk membanjiri traffic gitu ya. Itu DDoS itu kan serangan yang tujuannya membanjiri trafficnya sehingga terlihat crowded, penuh. Akibatnya apa? Akibatnya servernya menjadi down gitu ya. Sering terjadi kalau saat adanya pemilu kemarin tuh kan, saatnya ada penerimaan siswa baru dan sebagainya itu kan crowded tuh, trafficnya masuk, kadang diserang sama DDoS udah down dia servernya gitu. Kayak banyak kejadian seperti ini. Oke, kita juga mengenal yang namanya port. Apa sih itu port ya? Ini portnya ada dua ya. Ini ada yang port physical, ada yang port yang non fisik ya. Di sini kita bicaranya port yang non fisik ya. Kalau fisik kan port itu kan ada port USB, ada serial, ada paralel ya, ada port serial, port
paralel ya. Ini port yang sifatnya non physical. Jadi port itu seperti apa ya? Seperti gate ya. Jadi pintu ya, seperti pintu, dan punya punya ininya, punya numbering, nomor-nomor yang sudah di standarisasi gitu kan. Nah, Anda bisa lihat di sini port-portnya. Jadi port itu adalah mengidentifikasi aplikasi dan layanan servis ya yang menggunakan koneksi pada jaringan TCP/IP. Jadi portnya dibagi sampai ada sekitar 8.000 lebih port ya. Kalau kita buka ini portnya, ini contoh seperti port ini 80 ini udah pasti buat internet ya, browsing ya. Ada lagi 161 buat mailing, 1000 buat data koneksi ya. Anda bisa baca di sini. Untuk lebih lengkapnya kita akan coba ke ini. Ini dia. Ini kalau kita tadi buka list of TCP and UDP port number. Ini kita lihat di sini portnya. Nah, ini portnya. Nah, dari 0 port sampai ya kita lihat aja sampai banyak sekali. Kita pernah buka internet berarti 80 ya, 80 portnya ini. Kita lihat 80. 7. Nah, ini ya. Nah, ini tuh HTTP dan juga TCP maupun untuk UDP kan. Benar ya. Kita pernah buka 8 kalau kita sering main coding di Apache atau server lokal itu kita buka 8080 ya. 8080. Ini banyak sekali portnya. Yang mengatur 808. Nah, ini dia Apache ya. Nah, ini kalau sering main server lokal ini 8080 kita sering. Dan lain sebagainya, ini bisa dilihat ya. Ini kebanyakan cyber attack itu mencari port yang kosong. Nah, kalau ada port yang kosong, ya dengan cara apa? Ya dengan cara aplikasinya ada ya, khusus buat mengetahui port mana yang kosong, dia nyerang IP-nya, IP publiknya, dia pakai WireShark, dia bisa mengetahui open port. Kalau ada port yang kosong maka dia diseranglah dari situ, dia akan exploit, kadang dia akan membangun backdoor. Kalau setelah backdoor dibangun ya udah enak dia lewat situ ya. User sama loginnya bisa dijebol juga mungkin. Oke, kita kembali ke ini slide. Setelah port kita lihat. Nah, ini salah satu tools ya untuk mengetahui, ini tools aja ya, IP public. Nah, bisa kita melihat IP public ini banyak sekali ya, bisa di ipsci.com atau ini yang lengkapnya, bisa juga kita melihat di sini ya, lengkap sama untuk apa, IP location, jadi di mana koordinatnya, longitude ya, longitude dan latitude-nya gitu bisa dilihat di sini. Lalu ini untuk pengetesan jaringan, ini banyak sekali aplikasinya, ada speedtest, fastcache, methernet dan sebagainya. Coba kita lihat speedtest ya, speedtest.net ya. Ini buat ngetesin aja apa namanya speed ya. Kita coba lihat speednet. Nah, ini dia. Nah, ini tadi udah saya cek. Coba kita mulai lagi dari awal. Pokoknya ada klik go, dia akan melakukan proses pengetesan ya. Mungkin dia dengan, kalau bahasa kita dengan ping lah ya, di pingnya mungkin dikasih beban sekian gitu kan. Nah, kita lihat downloadnya nanti kelihatan downloadnya berapa mega per secondnya, lalu uploadnya berapa mega per secondnya. Yang jelas upload mungkin lebih kecil daripada download ya. Nah, ini lebih kecil kan seperti ini. Nah, ini seperti ini untuk mengetes jaringan komputer teman-teman, laptop atau server ya. Oke, kita lihat kembali lagi. Nah, bagaimana untuk mengecek melihat IP public? Ini gampang sekali, banyak sekali apa namanya address yang bisa kita cari. Kita lihat ini cek IP address, cek IP, kita lihat di mana nih IP saya, kita tinggal cek IP-nya lalu keluar di sini IP kita, IP publiknya ya. Nah, ini IP publiknya. Jadi IP kita tuh pengalamatan kita kan dalam bentuk paket itu sudah ada IP MAC-nya, physical address, lalu IP lokal dan IP public ya. Jadi seperti kita ngirim surat itu kan harus lengkap, ada provinsi, kabupaten, kelurahan, kecamatan gitu kan. Jadi supaya lengkap addressnya di apa, ada IP public, IP lokal dan IP physical address seperti itu. Ini ini kita untuk melihat IP publiknya ya. Nah, ini seperti ini IP publiknya yang ada di laptop saya pakai IndiHome, Telkom bener ya. Ya. Dan ini namanya telekomunikasi kan, karena saya pakai IndiHome ya. Ini negara Indonesia ya, bisa lengkap di sini. Bisa juga di IP address lookup. Nah, ini lebih komplit lagi, ada petanya kan. Ini bener ya, sama ya tadi, ini IP-nya ini Telkom nih, ada lebih petanya.
Ini longitude sama latitude kan bisa di copy di sini. Ini kita lihat lagi IP location juga sama ya. Ada sama ya, ini sama, ini sama aja. Ini lebih, dia ngasih opsi, ada yang dari DBIP, ini dari IP infonya juga sama ya sebenarnya. Jadi ngasih opsi dia pengecekan lewat IP geolocation seperti ini ya. Kalau lebih lengkapnya lagi di GPS-nya. Nah, ini latitude titik TU. Nah, ini di sini kita masukin di sini ya. Tadi mana tadi? Kita lihat ya dari atas ya. Ini latitude-nya, kita lihat latitude ya. Masukin latitude dulu. Kontrol apa? Di paste. Lalu kita bisa longitude juga kita gini kan. Kita kontrol, setelah kita find location. Yang jelas di Jakarta ya. Nah, ini daerah sini lah ya. Dari Jakarta Timur. Ini bukan rumah saya, tapi ini adalah ISP-nya ya, Internet Service Provider-nya atau Telkomnya mungkin di sini. Ya, suite-nya di sini terjadi ya. Tapi minimal ini ya, mendeskripsikan bahwa saya ini ada di daerah Jakarta, bukan di Singapura atau di mana gitu ya, di Denpasar atau apa. Kayak ketahuan dari sini. Mungkin yang lebih lengkap kalau dari sisi kepolisian atau di badan cyber ya, dia lebih bisa nyari nge-trace mungkin kita nyari di mana posisinya. Lebih lengkap gitu. Oke, kita kembali ke laptop. Oke, ini adalah proses data transmisi ATM. Nah, ini seperti ini ATM ya. Bahwa di posisi ini nasabah ada di posisi ini, dia memiliki dua data yang kita sebut dengan data orisinil ya, atau yang kita sebut dengan plain text-nya. Jadi plain text itu nasabah itu ada dari data kartunya dan juga dari PIN-nya. Nah, itu data orisinil yang tidak boleh sampai ke tangan orang lain gitu. Harus si nasabah itu sendiri yang memiliki. Tidak boleh data itu tersebar ke orang lain. Oke, kita lihat di sini data kartu ya. Ini kita masih menggunakan magnetic stripe ya gitu. Jadi seperti ini prosesnya. Kenapa kartu itu digesek-gesek ya di satu device namanya card reader, kartu masuk lalu digesek-gesek, itu tujuannya untuk ini ya, terjadinya flux magnet ya, perbedaan flux magnet di situ. Nah, ini analog ya, masih analog, lalu dikonversi menjadi digital. Nah, itu dia tadi, kita kembali ke digital lagi kan, dikonversi dari analog menjadi digital. Jadi medan magnet yang timbul dari gesekan main head dengan strap magnet, ini berupa ini sinyal-sinyal seperti ini, magnetik ini ya, akan dikonversi menjadi digital 0101 ya. Maka bit menjadi frame menjadi paket ya tadi ya, teorinya OSI tadi, 7 layer OSI tadi, segmen sampai ditransmit lah ya, dan ditransmisi sampai ke sini server. Nah, ketika data kartu sudah berupa digital ini, maka ketika di broadcast harus di encrypt dulu ya. Jadi nggak langsung data plain text ini langsung di broadcast, itu nggak mungkin. Pasti gampang untuk dihacker gitu kan. Makanya di encrypt dengan standar security-nya adalah triple dash. Ya. Ada master key-nya yang akan ditumpangi ke data plain text-nya. Master key-nya ada 64 digit ya. Master key A 32, master key B-nya 32. Ya, ditampung di sini, diacak-acak nanti data kartunya dengan master key yang ini sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali baru ditransmit ke sini ke servernya. Nah, di sini ada proses namanya, di sini ada encryptor ya, pengacak ya. Nanti di sini ada proses deskriptornya. Nah, ya, di mana master key tadi ini akan dibuang kembali ya, akan menjadi plain text lagi, akan di tag lagi sebagai plain text lagi. Nah, setelah data kartunya diverifikasi benar, ya maka dia akan meminta OTP ya. OTP-nya berupa PIN gitu kan. OTP-nya kirim ya, itu berupa PIN-nya. Dia PIN-nya akan dikirim lagi. Nah, PIN yang 6 tadi juga dikirimnya nggak telanjang ya, tapi tetap di-encrypt lagi. Sampai di sini PIN-nya akan dilihat. Kalau cocok ya sudah, nasabah bisa melakukan proses otorisasi, bisa melakukan proses tunai maupun non tunai. Sampai nasabahnya selesai, penarikan berhasil, nasabahnya kartu sudah keluar, struk sudah keluar, maka sesinya menjadi putus ya. Sesinya menjadi putus sehingga akan terjadi lockout secara otomatis gitu ya. Seperti itu proses jaringan di ATM. Proses data transmisi di ATM. Oke, kita ke slide berikutnya, cyber crime logical attack. Nah, ini kita lihat. Nah, ini cyber attack itu kita kategorikan menjadi 3 ya, ada cyber crime, ada cyber warfare, ada cyber terrorism ya.
Ini kalau cybercrime ini personal atau kelompok ya yang memang melakukan kejahatan gitu kan. Tapi kalau cyber warfare ini perang antar negara. Jadi perang siber itu udah antar negara. Ini ada dashboardnya ya. Nanti saya kasih tahu di dashboardnya ini. Jadi antar benua itu melakukan serangan-serangan cyber gitu kan. Secara masif tuh. Itu ada dashboardnya tuh. Kita bisa lihat nanti. Yang ketiga adalah cyber untuk keperluan terorisme lah ya. Seperti itu ya, ada 3 klasifikasi. Oke, kalau kita lihat dari serangan cybernya itu kita bagi ada uh, beberapa bagian. Ini ada malware, jadi serangan berupa malware, malicious software, jadi software yang memang dia malfunction ya, jadi artinya digunakan untuk merusak lah gitu artinya, merusak penggunanya. Jadi kayak ada malpraktek, ini malware gitu kan, software yang malicious ya. Oke, kalau ada lagi Socieng, ini kita singkat aja. Socieng ini artinya social engineering ya, ini paling banyak sekali menipu rakyat ya. Ya, Socieng social engineering lewat handphone, lewat WhatsApp grup, Telegram dan sebagainya, lewat email ya, yang sering banget kejadian, sering. Kalau ada injection ya, SQL ini menyerang di login password ya, biasanya di apa namanya suatu website yang menggunakan PHP natif yang mungkin kurang secure ya, mungkin PHP-nya masih PHP yang lama ya, belum sempat diupdate dan sebagainya, sehingga dengan logika OR aja dia bisa jebol gitu. Nanti kita akan praktekkan ya injection SQL-nya seperti apa, mungkin pada part yang berikutnya. Oke, ini email spam, jadi email tuh kirim email tapi ada pop-up-nya, kita klik maka akan berisi virus atau malware di dalamnya. Ancaman domain name ini, domain tuh artinya situsnya ya. Jadi ada klasifikasinya, ada cyber squatting, ada typo squatting, ada typo site, ada device. Ini mirip-mirip lah, artinya website itu dibikin duplikatnya lah ya, sama tapi domainnya berbeda. Misalnya bca.com sama bca.co.id gitu kan. Tapi kalau kita buka landing page-nya itu sama gitu ya. Sama. Jadi nasabah tuh bisa tertipu dia dengan adanya website manipulatif seperti itu. Atau misalnya seperti zaman dulu, misalnya BCA klik dengan klik BCA, atau BCA klik dengan BCA kliknya pakai C sama pakai K gitu kan. Ketika nasabah ngetik ternyata landing page sama aja sama yang ini udah diduplikat kan. Nah, tapi ternyata di situ banyak unsur-unsur penipuannya gitu kan, seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir DOS ya, tadi udah kita bahas itu denial of service ya. Kalau DDoS berarti dia distribution, jadi penyerangan DOS-nya secara masif tapi banyak gitu. Bukan secara bisa secara robot malah ya, namanya botnet ya. Kita lihat di sini, ini serangan cyber pernah terjadi di dunia ya, yang cukup banyak menggemparkan berita ini, menggemparkan dunia. Salah satunya Florida Water Treatment. Jadi ini kayak apa ya kalau bahasa kita ini PDAM ya. Jadi perusahaan pumpnya di Florida ini sistemnya sudah IoT, sudah menggunakan Internet of Things ya, sudah komputerisasi. Ternyata diserang oleh cyber. Ternyata punya satu weakness, kelemahan, diserang itunya, sistemnya diserang, dan kebetulan yang diserang itu adalah ini keran untuk obat kaporit lah kalau bahasa kita ya, kaporitnya. Jadi air itu kan harus dikaporit supaya dia bersih gitu. Tapi kan ada standarnya, kaporitnya berapa liter untuk berapa kubik air gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang diserang tuh itunya, bahan kaporitnya gitu ya, atau bahan kimikalnya ya. Sehingga air itu menjadi beracun ya, karena tidak terkontrol sistemnya. Nah, karena sudah dirusak oleh cyber attack ya, malware seperti itu. Ya, ini nggak sampai ada kematian ya, hanya beberapa warga itu keracunan ya, tidak bisa menggunakan air yang layak waktu itu ya. Ini pernah terjadi di Florida ya. Lalu yang kedua adalah Bangladesh Bank Cyber Hash. Ini perampokan ya, kejahatan cyber terjadi di Bangladesh ya. Ini menyerang sistem SWIFT-nya ya. SWIFT itu Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jaringan ini ada singkatannya ya. Jaringan riset global aman yang digunakan lintas negara ya, lintas batas ya. Ini pakai SWIFT kan, teman-teman kalau mau membeli barang di luar negeri ya bisa pakai SWIFT ini kan. Nah, ini SWIFT ini yang di hacker ya, diserang
oleh si cyber attack-nya. Jadi juga cukup merugikan pihak banknya ya, sampai sekian miliar atau sekian triliun ya, sehingga banknya juga sempat juga collapse gitu kan dengan adanya praktek hacker yang menyerang SWIFT di Bangladesh Bank ini. Kalau ada lagi malware ini kayaknya buatan dari orang Eropa Timur ya, mungkin orang Rusia atau orang Ukraina ya. Dia bikin virus Petya, lalu bikin lagi NotPetya. Ini cukup merepotkan Microsoft karena Microsoft harus menangani, menghandling dan akhirnya memberikan satu patches ya, satu tambahan software lagi, bugging lagi, sehingga ya mau nggak mau jadi keluar biaya ya. Jadi keluar biaya, kerugian dari estimasi sekian-sekian. Ini juga kan bisa juga menyerang suatu company, suatu corporate perusahaan. Ya, jadi suatu perusahaan yang firewallnya rentan, security-nya juga low gitu. Itu bisa jadi cost-nya itu ya ini tergantung kitanya. Cost-nya apakah di awal, apakah setelah kejadian gitu kan. Kalau cost-nya di awal berarti itu perusahaan yang sudah aware ya. Jadi dia ngeluarin cost untuk firewallnya, antivirusnya ya kan, security-nya dan sebagainya. Cost-nya keluar di situ, mengantisipasi kejadian nanti yang bisa ditimbulkan. Tapi kalau kebanyakan kita kan setelah kejadian baru kita buang cost-nya gitu kan. Ini udah kejadian, data hilang dan sebagainya, baru kita mikirin, oh ini harus ada mirroring server, harus ada security, firewall dan sebagainya, antivirus dan sebagainya. Itu kembali ke kita sih, sampai di mana tingkat awareness kita kepada cyber attack ini. Oke, ini sifat-sifat malware. Malware itu ada banyak ya, ada virus, trojan, spyware, adware, dan banyak. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Sifatnya adalah ini yang jelas, merusak sistem ya. Kadang dia kalau udah merusak sistem seperti ini ya, apa namanya, dia mereplik diri seperti virus, maka komputer kan berjalan lambat ya. Nah, di ATM terasa juga tuh kalau di ATM tuh respon lambat ya. Jadi kita kalau pencet PIN itu terasa lambat gitu. Atau setiap transaksi itu terasa lambat gitu kan, uangnya keluarnya juga, proses uang keluarnya itu nggak cepat, lambat gitu ya. Belum merusak data, ini bahaya sekali ya kalau sampai merusak data EJ, data EJ akan menjadi hilang, repot nanti ya. Jadi merusak data itu pasti sifat malware gitu, dan juga akses ilegal, jadi dia user injection SQL sehingga user sama passwordnya bisa jebol gitu kan. Ya tinggal bikin backdoornya, mengeksploit, lalu bikin backdoor dan sebagainya gitu. Oke, ini indikatornya terasa lambat ya, karena sifat virus kan mereplika dirinya. Jadi virus itu bisa memperbanyak dirinya gitu kan, sehingga yang tadinya space hard disk kita tadinya cukup jadi nggak cukup gitu. Jadi lambat akhirnya. Kalau di handphone ini baterai cepat habis ya, karena virus itu ada yang memakan source banyak memori, sehingga baterai cepat habis gitu kan, seperti itu. Kalau sering muncul pop up, ini bisa kita install software block pop up ya. Kalau sering muncul pop up, jangan dia asal-asal diklik-klik gitu, takutnya pop up ini merupakan adware, jadi iklan yang dalamnya ada virusnya gitu. Data tiba-tiba rusak, hidden. Nah, ini sering kalau hidden ya, virus-virus yang sering menghidden tuh kita harus pakai masuk ke CMD dulu ya, pakai fungsi attrib ya, attrib, lalu harus seperti apa tuh, ada bahasanya tersendiri tuh. Nah, jadi ini sebenarnya virusnya tidak menghilangkan data, hanya menyembunyikan ya, menghidden gitu. Ya, teman-teman harus copy flash disk, masukin ke laptopnya, loh data yang di copy tadi kok hilang. Nah, sebenarnya nggak hilang, tapi tersembunyi, disembunyikan ya, karena virusnya main di fungsi attrib ya, attrib maksudnya ya, fungsi attribnya itu. Dia tinggal masuk ke CMD, attrib aja, min h min s ya, seperti itu, slash bintang titik bintang, maka dia akan muncul lagi. Oke, bagaimana tip-tipnya ya, sering-sering di backup. Sekarang sudah punya cloud, kita ada Google Cloud, Google Drive namanya, ada Microsoft Cloud namanya OneDrive ya. Kita cari yang free juga nggak apa-apa, dan lumayan. Yang free itu OneDrive 2 GB sampai 5 GB, Google Drive itu sampai 15 GB. Kita bisa gunakan yang free untuk backup ya, di zip, simpan di sana, di RAR simpan gitu kan, biar aman ya. Atau kita beli yang beli Google Drive yang berbayarnya, silahkan, bisa lebih banyak kan, bisa 1 tera ya kan, bisa sekian tera gitu. Hindari pop up, ini jangan sampai hindari, kalau ada pop up di close aja, jangan diklik, takutnya pas diklik maka dia ada adware-nya di dalamnya ya. Seperti itu.
lalu install dari aplikasi yang resmi ya, ini harus dari Play Store kalau handphone ya, Microsoft Store kalau Microsoft dan sebagainya ya. Kadang kalau dari download itu kadang dia harus bener sih, dia ada aplikasi yang bener yang kita download tapi di dalamnya terbawa yang namanya juga malware gitu ya, seperti Trojan itu kan sebenarnya juga bawa, kadang ikut terbawa dari aplikasi yang kita download gitu, ikut terbawa gitu. Itu Trojan begitu sifatnya dia ya. Lalu install antivirus yang update dan juga update software ini di ATM ini wajib ya. Sekarang Windows XP sudah tidak disupport oleh si Microsoft. Sekarang Windows 7 juga nggak lama lagi juga kan udah nggak disupport lagi sama Microsoft ya. Maka mau tidak mau software ATM itu wajib update ke Windows 10 ya. Nanti kalau Windows 11 sudah established ya mungkin kita juga update ke Windows 11 gitu kan. Seperti itulah. Oke, ini yang disebut dengan malware tadi ya, banyak sekali variannya. Ada spyware, ini spyware lebih kepada spy ya, mata-mata ini. Contohnya adalah keylog ya, keylogging ya, software keylog itu juga ternyata bahaya juga ya. Dua sisi ya, dua sisi mata uang ya. Sebagian bilang keylog itu untuk parenting, sebagian lagi bisa untuk mata-mata sebenarnya spyware-nya. Ini namanya keylog ya. Ada lagi Trojan. Trojan ini yang tadi yang saya bilang ini sebenarnya dia tidak bisa mereplik, tapi dia kadang mengikut ya. Kadang virus yang kadang ikut ya dalam file downloadan gitu ya. Kita nge-download dia Trojannya ikut kadang seperti itu. Ini bahaya juga ya kalau sudah aktif maka dia bisa bisa jadi backdoor, bisa bikin apa? Merusak sistem dengan kalau seperti contohnya backdoor dan exploit ini ya. Ini bahaya juga pada jaringan. Kalau Trojan sudah masuk, dia sudah menguasai sistem kita, maka Trojan ini akan membuat backdoor ya, jadi pintu belakang. Nah, jadi si hacker tuh akan masuk pintu belakang aja, nggak usah pintu depan gitu kan. Karena pintu depan kan ada user sama passwordnya terverifikasi kan belakang. Ya, maka sistem kita bisa dicak-acak sama dia. Jadi contohnya backdoor dan exploit ya. Nah, tidak kalah bahayanya juga ransomware ini bahaya juga ya. Karena sifatnya dia emang dia membayar tebusan meminta tebusan dia. Ransom ini ada 3 klasifikasi ya. Dia menyerang booting, yang kedua dia menyerang mengunci layar ya. Jadi kita lagi main tiba-tiba kekunci layarnya, displaynya kekunci. Atau yang ketiga itu drive kita kekunci atau aplikasi yang kita sering buka kekunci gitu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kekunci semua gitu. Sampai muncul notice dia minta tebusan. Kalau tebusannya dibayar baru dibuka. Ya solusinya apa ya? Solusinya ya itulah akhirnya kita akan kehilangan data dengan cara ya udah kita install ulang dan sebagainya, hilang datanya gitu. Ini bahaya juga. Ada lagi worm. Ini dia sejenis virus yang dia mampu mereplik dirinya sendiri tanpa interaksi manusia lewat jaringan ya. Kebanyakan dia menghabiskan sumber daya sistem seperti ruang hard disk dan bandwidth. Ini kayak virus ya. Virus kan juga sama mereplik dia, menyebarkan dirinya ke dalam sebuah program dokumen. Dia bisa tidak terlihat hidden ya, tapi dia memakan banyak source ya, sumber memori atau ruang hard disk, space hard disk ya, virus. Ini botnet ini adalah sistem robot ya, jadi kayak menjalankan DOS itu dengan cara robot atau aplikasi ya yang seperti robot ya, bukan robot beneran tapi aplikasi yang seperti robot. Artinya aplikasi yang otomatis ya berarti. Ya tinggal bisa jalan sendiri itu secara otomatis. Dia menyerang DOS gitu kan. Nah, itu namanya botnet ya. Adware tuh lebih tadi kepada iklan. Jadi kalau ada pop up kita klik ternyata ada adware-nya di dalamnya gitu. Bisa aktif adware-nya. Ini bahaya juga. Jadi kita ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu jenis yang malware yang berbahaya itu Trojan. Ya, Trojan bisa gini cara kerjanya. Hacker mengirimkan pancingan ya kepada target, bisa lewat PDF, lewat link-link tertentu, lewat software-software yang tadinya kita download kan softwarenya kayaknya bener nih, software ini yang kita cari nih. Tapi di software tersebut ternyata di dalamnya ada trojannya gitu. Atau kita pop up ya, adware kita klik ternyata ada trojannya di situ. Nah, target menerima umpan lalu mengklik. Nah, kalau sudah mengklik maka dia akan aktif tuh biasanya tuh. Akan aktif lalu mengirim seluruh info yang hacker inginkan karena memang sudah terbuka tuh kan. Ya, dia ibaratnya bikin backdoor-nya lah ya. Hacker akan mengendalikan sistem, nah berarti udah terjadi backdoor ya, udah dieksploit, udah bikin backdoornya gitu.
maka perangkat dan server itu akan mudah ditularkan dan juga mudah di monitoring dari jarak jauh gitu kan. Bisa diapain, bisa dirusak, bisa dicuri, atau bisa dikendalikan. Nah itu dia tujuan dari Trojan. Ini contohnya backdoor, exploit ya. Kalau backdoor sudah mengendalikan penuh ya device-nya. Yang terjadi di dalam tadi di PDAM Florida ya, kan dia sudah bisa mengendalikan gitu kan. Ini contohnya banyak sekali, sampai di DOS juga ada ya, termasuk Trojan ya, DOS, ada yang Trojan dan sebagainya. Oke, kita next. Ransom attack ya, tadi sudah kita bahas di atas, tadi ada 3 klasifikasi ransomnya, dia menyerang saat apa saja ya. Dia menyerang itu pertama mengunci file ya, jadi ada file kita yang sering kita buka itu terkunci ya. Atau folder, dia bisa mengunci folder, atau aplikasi yang kita sering buka kita dikunci sama dia. Jadi otomatis kan kita kalau dia minta notice, minta tebusan, ya kita nggak bisa bayar, udah kita merelakan lah aplikasi, folder dan file kita habis, sudah kita install ulang habis sudah. Atau kalau kita bayar ya kan, ini kadang bayar juga bukan pakai rupiah atau pakai dolar ya, bukan pakai dolar, tapi kadang disuruh bayar pakai bitcoin gitu, itu yang repot kan, pakai bitcoin ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah mengunci layar. Jadi ketika kita lagi main di laptop, lagi layarnya tiba-tiba terkunci otomatis ya. Nah, ini aneh juga kan. Terkunci, tiba-tiba muncul notice ini ya. Komputer Anda terserang ransom, maka Anda harus wajib bayar ya kan. Gunakan Bitcoin gitu, seperti itu lah. Ya. Lalu yang ketiga yang paling parah ini adalah mengunci master bootnya. Jadi kita nggak bisa masuk ke Windows ya udah. Jadi kita hidupkan laptopnya sampai di master bootnya itu, ngebaca BIOSnya itu, tek langsung mati udah. Ya, nggak bisa dia, ya minta password ya kan. Nah, muncul keluar notisnya dalam bahasa teksnya mungkin, komputer Anda terserang ransom. Jika Anda ingin lanjut ya bayar tebusan seperti itu. Ini sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain kita karena nggak bisa masuk Windows ya, karena udah diserang di BIOS-nya gitu seperti ini. Ya, ada 3 serangan ransom yang berbahaya ini. Oke, ini adalah solution dan preventifnya ya, sederhana seperti apa solusinya. Nah, ini dia mencegah malware ya, kita mau nggak mau harus install antivirus ya. Nah, ini yang berbayar lah ya. Kalau bisa yang berbayar, kalau emang nggak bisa coba cari yang, saya pernah nyari antivirus Spy Hunter yang 4.0 ya, mungkin sekarang udah 5.0 ya. Saya pernah kena virus yang namanya cache WUP ini, saya nggak tahu apa artinya nih WUP. Jadi simpel aja, kita coba ke task manajernya ya, ke task manager yang ada di Windows, klik kanan task manager seperti ini, kita lihat aja di sini ini memori yang banyak nih di mana nih kan gitu. Kalau dia wajar-wajar aja ya, ya berarti nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini wajar-wajar ya, 0,3 dan sebagainya gitu kan. Atau di startupnya kita lihat aja yang aneh-aneh, kita disable aja gitu kan. Ya, itu disable semua juga kenapa-napa gitu. Kecuali antivirus ya jangan di disable. Nah, ini di proses kita lihat, kalau dia udah tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain, dia kemakan 99% gitu, wah ini ada apa, orang kita nggak ngapa-ngapain misalnya kan, baru ngebuka komputer tiba-tiba ini 98, nah, ini udah curiga kita, curiganya berarti ada sesuatu. Nah kita cari di sini di memori dan CPU-nya ya, mana yang dia paling makan paling berat. Ini kan dalam megabyte, ini kan presentasi ya, cari yang paling berat. Kalau saya kan aman ya, aman. Saya pernah kejadian ini ya, ini bisa dibesarin nih kejadian ya. Nah ini namanya WUP nih. Nah kalau dia kemakan 45,6%, sampai 2 giga ini kan kemakan tuh. Nah ini namanya WUP ya teman-teman, kalau kena WUP hati-hati nih, saya udah kasih tahu nih ya, WUP nih. Sampai dia kemakan 66% ya, padahal saya nggak apa-ngapain ini ya. Pas ngebuka tiba-tiba 66%. Ya, saya cari di ininya program-program yang aneh-aneh, saya uninstall aja. Akhirnya saya lihat lagi WUP-nya hilang. Ini saya pakai Spy Hunter ya, juga saya pakai, ketawanya dari sini. Ketika saya pakai antivirus Spy Hunter, ya kedeteknya adalah sebagai kedeteknya adalah sebagai Trojan tuh. Jadi si WUP ini sebagai Trojan, kedetek nih ini. Nah, Spy Hunter. Jadi setelah pakai Spy Hunter terdetek, udah dia di delete. Ini juga aplikasi yang pernah saya install aneh-aneh juga saya delete lah. Ya, mungkin lewat aplikasi tersebut maka trojannya masuk. Ini kedeteknya sebagai trojan ya WUP ini. Oke.
Oke, waspada terhadap email asing. Jadi kalau ada email masuk, udahlah kalau nggak kenal nggak usah diklik-klik gitu kan. Ya, waspada aja. Menghindari mengklik pop up ya. Kalau email itu kan biasa ada attachment. Attachment kalau emang aneh jangan diklik. Kalau pop up kan terasa tuh ada pop up, klik jangan diklik lah, paling di close. Atau kita install yang namanya block buat ini ya, block buat pop up gitu. Banyak tuh di add-onnya di Google Chrome atau di Firefox ya. Tinggal install. Pastikan hanya download dari situs yang resmi gitu ya, dari Play Store, dari Microsoft Store dan sebagainya. Atau kita program itu kita beli. Lakukan backup secara teratur nih penting agar agar tidak ada ketika ada serangan trojan atau malware data kita hilang, kita masih aman karena kita masih punya backup seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Mencegah malware tipe ransom. Ini sebenarnya ada komunitasnya ya. Kita bisa menginstal descriptor ransomnya. Itu di mana uh, bisa juga kita menginstal antivirus, aset, Kaspersky yang memang ada. Emang dia khusus buat mencegah adanya ransom ya. Ini kayak ransom yang bahaya itu WannaCry ya, dulu pernah booming ya. Nah, coba Anda ke web ini, nih. Ini adalah komunitasnya nih. Coba kita klik nih. Kita copy di komunitas ransom ya. Di sini ada deskriptornya nih. Ini bahkan ransom. Kita lihat ini description toolnya nih. Kita harus install ini ya. Nah, description toolnya ini nah di sini ada jenis ransom yang kita kena nih. Ini yang sudah sudah diklarifikasi gitu yang sudah dianalize gitu ada banyak nih. Nah kita kena yang mana nih ya. Kalau kita kenanya misalnya ini ya udah kita klik, nah, nanti dia akan install download apanya, deskriptornya gitu kan, seperti itu. Nah jadi kalau kita kena ransom yang nggak ada di sini ya udah berarti wah salam juga ya. Ya, kalau kita nggak ransom yang di sini bukan ini banyak kali ya yang sudah pernah mengancam ya dalam hal global gitu, ransom global gitu ya, banyak. Nah kalau kita ransomnya nggak kedetek ya buatan lokal misalnya tidak ada di komunitas ini ya udah berarti nggak bisa gitu kan. Tapi kalau kebetulan ada, oh ini ada nih misalnya yang tadi ya, yang misalnya ini nih kena 777 nih ransom nih, udah kita install aja deskriptornya ini ya. Nanti dia akan ngebuka gitu kan, karena akan aman lagi. Oke, ini penting banget. Lalu ini juga beli koneksi jaringan yang bersertifikat SSL ya, Security Socket Layer untuk web nih, ini SSL. Ini belinya di sini bisa nih. Ini biasanya tanggung jawab dari si ISP-nya ya, dari internet, dari si yang punya domain biasanya ya, yang punya domain pasti kalau kita beli domainnya yang abal-abal ya mungkin nggak ada SSL-nya. Ya kita beli domain hosting domain yang mahal biasanya dia udah dijamin SSL. Dia juga ada hostingnya, juga ada antivirusnya, misalnya dia punya Immunity 360 ya, virus yang dapat melindungi serangan malware nih. Ini juga bagus juga nih Immunity 360 ya. Kita harus beli hosting dan domainnya itu yang memang ya ada harga, juga pasti ada kualitas gitu kan. Kalau kita beli yang murah-murah ya mungkin nggak ada ininya, sekedarnya aja ya. Ya biasanya kalau kita buat hosting domain pelajar gitu, kita hanya ingin belajar coding gitu kan, ya mungkin aja cari yang murah-murah. Tapi kalau untuk corporate, untuk perusahaan, ya pastinya keluarin cost yang gede juga agar hostingnya dan domainnya juga, maksudnya hosting itu space-nya besar dan juga domainnya juga aman ya, seperti itu. Kita juga bisa mengecek trafik web tersebut ya, jika trafiknya banyak mungkin saja web itu ilegal. Ini banyak sekali ada add-onnya nih ya, ada add-onnya Google ataupun Firefox ya, untuk mengecek apakah HTTP itu secure atau tidak gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya nih. Nah ini dia teman-teman, kita untuk mengecek reputasi web bisa dengan menggunakan HTTPS everywhere. Jadi ini kalau HTTP nggak aman nih harus pakai S ya, S itu secure ya, jadi biar aman nih. Ini itu sudah saya install. Ini add-on ya, di Google Chrome ada install, atau menggunakan WOT, ini singkatan Web of Trust. Ini juga ada di Google Chrome ya. Ini tinggal diinstal aja ya. Nah seperti ini tinggal install. Coba saya punya, saya udah diinstal ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya saya buka sejahtera ya, ini posisi ininya harus sudah seperti ini. Kita klik, ini kan ada tandanya dari WOT 0 ya, beda dengan yang nah ini kan trust ya, ada tandanya hijau.
trusted, ini kan belum trusted ya. Dan lihat tandanya di SMK Sejahtera HTTP, ini tidak secure. Nah, dia akan muncul nanti peringatan dari HTTPS everywhere. Nah, ini muncul seperti ini ya, muncul. Beda dengan ini kalau kita proses WA jalan aja nggak apa-apa, kita klik ininya atau disable, kita klik aja jalan aja. Tapi kita memberikan notice bahwa ini adalah HTTP yang tidak secure gitu. Ya, misalnya kita contoh SSI link, kita lihat ya, SSI link misalnya ya, misalnya ini kalau kita klik dia jalan aja. Nah, jalan seperti biasa. Lihat ini ada tanda lock, berarti dia secure ya, connection is secure, dan sudah kita lihat klik udah bersertifikatnya seperti ini, udah SSL. Kalau yang ini kan nih not secure ya, ada tanda ininya kan. Nah, ini muncul ini kan, your connection this is not secure, your connection to this site is not secure. Ini bedanya seperti itu. Ini gunanya ini dan WOT gunanya. Oke ya, kita lanjut ke bahasan kita ini. Ini kalau kita mau bikin password, kita bisa ngecek password kita di kaspersky.com. Kita buka sini ya. Ini seperti kita mau bikin password nih, kita mau menguji password kita, ya kita bisa contoh, kita bisa buka websitenya password kaspersky.com ini. Nah, kita bikin sini password kita. Nah, ini misalnya kita Joko misalnya 2022 misalnya. Nah, ini seperti ini strongnya. Change is long, jelek ya, terlalu bad nih, bad terlalu bad ya. Nah, coba kita pakai paduan, ini kan Jokonya hurufnya gini doang ya. Coba kita kasih dia huruf besar C, dia ada penambahan nggak? Ya masih jelek ya. Nah, ini kita kasih lagi Prabowo misalnya. Ya lumayan, kita kasih simbol. Nah, kuat ya. Nah kan, jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, uppercase, uppercase, lowercase, dan simbol dan numerik. Ya, baru dia kuat gitu. Nice password. Itu adalah ciri-ciri password yang kuat. Tadi apa? Ada uppercase, lowercase, huruf kecil, huruf besar, dan juga simbol dan juga numerik. Jadi 4 kategorinya harus masuk. Baru dia disebut dengan nice password ya, password yang kuat. Oke, kita juga bisa ngecek email kita nih di perisadata.com. Ini juga ada juga yang di pwnet.com ini ya, ini sama ya sebenarnya. Jadi kita sebagian aja lah sebagai apa namanya? Kita bisa ngecek email kita, bisa di sini ya, sebagai pembanding ya, komparasi. Kita lihat nih. Nah, lihat email kita nih. Kita lihat email kita, misalnya email saya Joko Prabowo ini, kita coba periksa ini email saya. Kita lihat ternyata apakah dia bagus, wah ternyata jelek ya. Prabowo ini telah menjadi satu korban peristiwa kebocoran data, ya, bahaya juga ya. Coba kita lihat lagi yang lainnya HC misalnya. Kita klik. Nah, alhamdulillah ya, wah selamat. Nah, Anda tidak terjadi insiden kebocoran data. Jadi itu ya cara mengecek email kita. Coba masing-masing kalau punya email dicek emailnya, apakah emailnya sudah pernah bocor atau tidak ya. Bisa juga pakai yang ini, terserah ya, ini juga bisa juga pakai ini. Nah, kalau di sini sebagai pembanding aja ya, kita copy. Saya pernah ngelakuin juga sebagai pembanding ini, hasilnya ternyata beda ya. Prabowo Joko 2019 gmail.com. Coba kita pwnet. No kan? Oh, satu ya, bener ya, sama ya. Satu data pernah bocor nih ya. Oh no, pernah bocor ya. Berarti bener ya, antara tadi dengan yang ini benar, sama aja. Wah, telah terjadi kebocoran data di email yang saya yang Prabowo Joko gmail.com tadi. Ini hanya literasi aja ya. Kalau pengen literasi silahkan aja diklik ini, copy, coba saya copy ya. Literasi aja, kita paste di sini aja deh. Ini dari BSSN ya, Badan Cyber Sandi Negara ya kalau salah ya. Ini berupa PDF nih, silahkan di sini aja cari aja. Edukasinya ini banyak. Tuh. Ya. Oke, silahkan aja dicari. Apalagi terus kita ke ini dia. Nah, ini dia cek domain. Nah, ini tadi udah ya, cek domain pakai wos.com. Domain kita, IP-nya gitu. Coba kita cek lagi deh. Kita nggak penasaran. Sorry di sini ya. Sesi link.
.co.id UIS. Nah, kita lihat nih. Nah ini dia, sorry tadi saya di sini. Nah ketiknya di sini. Nah ini domain link, registrasi ke Core Mediatek, ya, register tanggal 2000 berapa nih? 2001 ya, lama ya. Expired 2003, sebentar lagi ya. Nah, ini data informasi dari website ya. Bisa Anda lihat di sini. Nah, ini seperti ini ya. Raw-nya. Ya. Kita yang melihat domain kita, domain apa aja bisa kita cek di sini, cek domain. Cek phishing ya, ini juga penting banget teman-teman. Ini apakah kita pernah kena phishing domainnya, penting banget ini juga. Nggak kalah penting ya untuk pengecekan domain kita. Kita bisa lihat di sini, kita ke ini aja ya, domain aja. ssilink.co.id. Ini bisa pakai domain atau bisa pakai apa namanya, IP address, IP publiknya. Nah, searching, nah ini lihat networknya PT Core, ini network ownernya ya, Core Mediatek. Dan ini kita lihat IP-nya ini, IP publiknya ini, dan IP fish count-nya 0, jadi aman ya, 0, masih 0. Host phishing count-nya juga 0, jadi tidak ada upaya phishing, jadi 0, jadi aman. Kita ke selanjutnya, ini ya, cek exit data. Ini biasanya pengecekan gambar, jadi ada gambar yang kita pengen telusuri ya, seperti misalnya gambar ini, kita coba ini. Jadi gambar ini bisa kita lihat metadatanya. Sebentar, kita ke sini ya, kita harus punya gambar nih. Nah ini gambarnya kita upload, choose file. Nah, misalnya gambar donasi lah ini ya, yang gambarnya nggak terlalu besar, kita upload ya. Upload, ini akan makan waktu sedikit lama. Nah ini seperti ini. Nah ini ada summary-nya seperti ini, bahwa dia tipenya JPEG ya, image, encodingnya seperti ini, sampelnya. Nah, ini resolusinya seperti ini, jelas juga. Terus ini detail, kita pengen detailnya, ini sistemnya ini, lalu modifikasinya pada tanggal ini 20 Desember ya. Lalu tipenya ini. Ini seperti inilah informasi-informasi yang detailnya ya dari sebuah gambar gitu, metadatanya. Kita bisa aja ada gambar ya yang bisa dimodifikasi kan, jadi filenya gambar tetapi extensionnya itu dirubah gitu. Kita bisa upload data jadi kita bisa upload data apa aja di sini ya, lalu dia akan melihat ininya secara metadatanya gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, seperti gambar ini ya. Nah ini kelihatan baik sumbernya maupun detailnya. Oke, kita ke next slide. Pengecekan pengunjung website ini juga mungkin salah satu tools juga ya. Jadi website yang trust ya, biasanya kan pengunjungnya banyak gitu kan. Nah ini salah satu kita yang mengecek pengunjung website, jadi rankingnya ya, website itu secara top globalnya gimana, secara global ranking. Dan kalau dia bagus ya berarti mestinya banyak ya pengunjungnya, dan rankingnya juga lumayan. Kita bisa pakai SimilarWeb, Startso ya, banyak nih ranking ya. Kita pakein aja, coba satu aja deh, SimilarWeb. Kita buka di tab yang berikutnya, SimilarWeb seperti ini teman-teman. SimilarWeb, nah ini melihat traffic ya. Nah ini kita bisa lihat di sini, analyze ya, kita klik analyze, kita SSI link .co, kita pernah juga ngecek soalnya ini yang kita pernah ngecek nih adanya. Kita searching lagi. Nah ini dari SSI-Link adalah Telkom benar ya, Indonesia punya. Nah globalnya 7 juta sekian ya, jadi ya wajar lah kalau global, secara global ya. Tapi kita lihat total visitnya 5 lebih ya, nggak sampai 5.000 ya, 5.000 ya. Ini trafficnya seperti ini ya, jadi lumayan ya, mirip dengan sudah apa, similarly, jadi rankingnya sudah mendekati lah, mendekati ini ya, di Yotdev dan macam-macam lah tadi.
online.com dan sebagainya, kita 1600 ya, rankingnya ya. Jadi berarti bisa dibilang nih ya lumayan lah, walaupun secara ini ya, kalau saya lihat di sininya kan ssilink.co.id, sorry, kita ke Google, kita lihat di sini ya, maksudnya ssilink.co.id, kita searching di sini. Nah, meskipun dia secara WOT-nya ini ya, WOT ini ya, WOT ini ya, WOT web on trust itunya dia warnanya ini abu-abu ya, apa nggak hijau ya. Kalau hijau kan yang bagus yang ini nih. Nah ini kayak gini nih kan, hijau tuh kan ya. Signet.hire.com ini kan liputan nama aja dia abu-abu, tapi dia ada angkanya 40. Kalau yang bagus yang begini 40. Tapi dia udah HTTPS ya, aman kan, udah HTTPS kan. Nah jadi trafficnya udah lumayan ya, 5.000 ini lumayan lah, jadi bisa dibilang websitenya benar gitu ya, website bukan bohongan. Oke, kita kembali ke oke deh, mungkin sampai di sini dulu sesi kita, part yang ketiga mengenai cyber security awareness di bidang ATM. Nanti kita akan lanjut lagi di part yang berikutnya di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.